Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Ratusan warga korban kebakaran di Dusun Wanasari, Denpasar Utara mengungsi di 2 lokasi yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai Badung memulangkan seorang warga Kanada yang sebelumnya membuat onar dengan mengacungkan senjata tajam di Seminyak Kuta. Mencoba kuliner langka, bakso dan lawar daging tupai di wilayah Tabanan, Bali. Ratusan warga korban kebakaran di Dusun Wanasari, Denpasar Utara saat ini mengungsi di 2 lokasi yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Kebakaran yang terjadi Selasa lalu meluluhlantakkan puluhan rumah di daerah ini. Korban terpaksa mengungsi di lorong dan musola dan sebagian lagi di kerabat mereka. Bantuan juga sudah mulai berdatangan dari berbagai pihak, namun beberapa kebutuhan seperti alas tidur, peralatan mandi, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya masih kurang. Pemerintah setempat juga menyalurkan bantuan melalui Dinas Sosial Kota Denpasar, termasuk mendirikan tenda di lokasi pengungsian, serta memfasilitasi warga mengurus dokumen penting yang hangus terbakar. Begini katanya di sementara ini kita sementara dulu, soalnya sifatnya masih belum ada pendapat Kira yang paling dibutuhkan sekarang apa Pak? yang dibutuhkan ini untuk sementara ini di ini pengungsian itu, terutama agak itu di bawah itu. Ya, sama ini kan udah ini ya, udah ada ini kumpulan juga yang ini menerima uang cash di sini tanda logistiknya lah, itu yang belum itu kita sudah. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, Sudah ada. harapannya apa Pak mewakili warga? Iya. Harapan Bapak apa mewakili? Saya tuh ya semoga sini orang saya tahu hidup semangat kembali lah. Itu terutama itu karena kondisinya sekarang bisnisnya dia sudah di belakang ada lahan kosong. Kemudian juga rencananya hari ini ada pemasangan tenda dari Dinas Sosial, kemudian dari TNI juga siap membantu dari Tagana. Terus yang beberapa warga lagi yang lain juga ada yang ditinggal di tempat saudaranya. Bantuan dari donatur juga sudah ditampung di sana di posko. Dengan harapan sih nanti semuanya bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran dan berkeadilan seperti itu. Kasihan juga nih anak-anak juga. Nah itu menarik tadi Pak untuk dokumen sekolah. Itu dokumen sekolah ya kita akan usahakan dari Dinas Dikpora untuk memfasilitasi berupa surat keterangan atau apa. Yang penting dokumen ini kan mereka kebetulan hari ini masih liburan seperti itu. Ya kita data dulu lah, walaupun masih di swasta, kakak negeri, semua akan kita bantu dan fasilitasi. Kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah petak di Dusun Wanasari. Puluhan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena api melahap habis bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Kebakaran disebabkan kompor yang dibiarkan menyala tanpa penghuni rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seorang warga dan seorang petugas pemadam terluka ketika mencoba memadamkan api. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Menjelang Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Jemberana meningkat. Bahkan permintaan datang dari luar kabupaten. Permintaan yang tinggi menyebabkan penjual hewan meraup untung lumayan besar karena rata-rata terjadi kenaikan sekitar 1 juta rupiah.
Harga seekor kambing calai misalnya saat ini sekitar 4 juta rupiah dan sapi antara 17 hingga 18 juta rupiah per ekor. Para penjual mengaku bisa menjual rata-rata 275 ekor kambing dan sapi per hari. Namun pedagang mengaku mereka khawatir terhadap penyakit mulut dan kuku yang kerap menyerang hewan ternak. Ya, alhamdulillah sekarang stok saya di kandang ini sudah ada 150. Di luar masih ada 125. 125. Ya. Jika dibandingkan dengan pas saat ada PMK COVID seperti apa, Bang? Ya, Ada peningkatan? kalau kemarin di PMK agak sepi sekali. Sekarang alhamdulillah ada peningkatan 50% permintaan Permintaannya. dari pasar. Ini kambing stoknya dari mana nih, Bang? Dapatkan? Ini lokal Bali semua. Bali, ini. Bang. Nanti distribusinya siapa aja dari mana aja yang mesen? Yang mesen. Yang mesen itu lokal cuma ada 50 ekor dari Pemda 28. Sapinya ada 6 ekor, sisanya ada pasar. Selama menyimpan stok ini apa kendala dari Pak Haji? Kendalanya pakan. Pakan ya. Pakan. Terkait dengan pemeriksaan antemortem, postmortem, kita sudah bentuk tim, paramedik veteriner kita sudah kita bentuk tim di masing-masing kecamatan, sehingga nanti teman-teman inilah yang memeriksa di hewan kurban itu terkait dengan ante dan postmortemnya, sehingga dari segi keamanan daripada daging yang dibagikan kepada masyarakat saat hari raya Idul Adha itu kita yakinkan aman. Demikian. Untuk mengantisipasi adanya wabah PMK, Dinas Pertanian dan Peternakan akan mengawasi dan memeriksa secara ketat hewan kurban di sejumlah pengepul. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Selama 3 tahun, pasar seni Legian Badung ini bisa dikatakan mati. Kini, Legian kembali hidup dan bergeliat. Pedagang pakaian dan patung serta benda seni lainnya kembali menjajakan dagangan mereka kepada turis asing yang mulai membanjiri Bali. Mereka berharap perlahan bisa meraup untung seperti sebelum pandemi melanda. India ada semacam-macam, Australia ada, Prancis ada, soal ini ada bulan-bulan ini campur Pak, soalnya lokal udah mulai lihat ya. Tapi waktu ini kadang-kadang kebanyakan India. Tapi sekarang udah bulan-bulan ini sudah Australia muncul juga. Australia udah ada. Ini rata-rata dia beli apa Pak? Pakaian apa ini? Ya kadang-kadang dia beli singlet kayak apa, kalau dia kadang-kadang bisa beli celana, tapi tidak seperti dulu dia belanja gitu. Per hari jualan dapat ya kadang-kadang tidak dapat, kadang-kadang ya 100 gitu ya. Terus kalau dulu Pak sampai berapa? Ya sampailah ya kurang lebih ya dia 300, tergantung banyaknya tamu kan. Ya, sekarang 100.000 ya Pak? Ya 100. Sebagian besar pengunjung yang berlibur di Bali berasal dari negara India, Perancis, dan Australia. Umumnya mereka membeli kaos dan celana pendek khas Bali. Menurut pedagang, rata-rata pembeli mengeluarkan uang antara 100 hingga 150 ribu rupiah per hari. Namun bila ramai, pedagang di Legian bisa mendapat untung sekitar 300 ribu rupiah per hari. Udah mulai ramai tapi belanjanya belum begitu. Belum maksimal belum ya, maksimal. Mungkin karena ekonomi juga. Ya. Ini mulai kapan Pak? Udah mulai ada sedikit tamu yang belanja Pak? Mulai dari awal tahun ini udah mulai ada. Tahun ada ya. Kalau Bapak per hari atau per bulan ini berapa Pak dapat pendapatannya Pak? Pendapatannya kotor ya, lah Pak? Kotor lah sekitar 10 juta. 10 juta. Kalau biasanya Pak, kalau musim ramai Pak? Musim ramai nyampe 25 juta ya. Ini masih belum normal ya Pak? Ya, jadi untuk biaya nutup kontrak atau semua ya Pak? Kendati wisatawan mulai ramai datang ke Bali, namun menurut pedagang, keuntungan mereka masih jauh dibanding ketika sebelum pandemi melanda. Saat ini mereka hanya mendapat untung 10 juta per bulan. Sebelum pandemi, rata-rata mereka bisa meraup hingga 25 juta rupiah per bulan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.